ya menurut gue bagus sih kalau gue bisa share ini karena orang yang bukan recruiter jadi tahu kan trik-triknya gitu untuk Iya, apply. bener. Gue juga jadi baru tahu gue. Iya, gitu saya menurut gue. Eksklusif, cuma di Jangan Dipaksa Podcast. Gokil, mantap udah. Lanjut, Jan. Bener. Di, gue mau nanya. Halo, selamat datang kembali di Jangan Dipaksa Podcast bareng gue Odan dan gua Ojan. Baik. Jan, kali ini di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang khas banget nih dibahas di pertengahan September ini. Ada apa di pertengahan September? Ini untuk mahasiswa yang lulusnya normal ya. Lulusan normal. Enggak, maksud gue enggak akselerasi, Jan. Bukan ini. Bukan ini, nambah semester. Oke, no offense ya. No offense buat mahasiswa-mahasiswa yang lama ya. Mahasiswa lama juga banyak panutan gue soalnya. Manis banget. Karena di bulan September ini mahasiswa tuh pada baru lulus, coy. Oh, benar banget. Bener ya? Iya. Bener. Dan kita juga kudu ngucapin nih kan, selamat lulus nih buat adik-adik kita. Yoi, di kampus. Yoi, congratulations buat kalian adik-adik tersayang. Ini manis banget loh. Tapi sayangnya tahun ini kayaknya nggak bisa ketemu ya, Jan ya? Karena juga wisudanya online dan. Aduh. Wisudanya online. Jadi tapi mereka nggak bisa ada arak-arakan dan. Iya, sedih. Sayang sekali. Sedih. Tapi ini salah satu bentuk rasa kasih sayang kita sama kamu adik-adik mahasiswa di kampus manapun ya, nggak terkecuali di kampus gue sama Ojan doang. Ya, ini dari kami abang-abang kalian yang manis sekali mulutnya. Ya Allah. Kita di episode ini bakal ngebahas tentang rekrutmen di masa pandemi, sih. Yes. Ini juga kebetulan malam ini kita mengundang narasumber yang jangan kacau, Jan. Gacor. Ini temen kita semua, namanya Dia. Halo, selamat malam, Dia. Halo, malam. Wih, keren. Lu udah keren-keren aja, Jan. Baru malam aja udah keren, apalagi kalau udah pagi ya. Excited. Aduh. Selamat malam, Dia. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Gimana kerja? Ya, di kantor. Oh iya. Oh, gawe apa ya? WFH, bentar, beberapa hari lagi WFH. Full WFH. Kemarin masuk. Oh, alah. Oke. Kalau gitu, kenalin diri dulu dong sama pendengar kita semua. Oke, langsung aja nih. Boleh, langsung juga boleh. Ini sebelum dia ngenalin, yang dengerin baik-baik kenalin diri. Apaan, Jan? Suara lu kayak robot, Jan. Ini sebelum dia ngenalin diri, yang dengerin coba mulai perhatikan baik-baik cara mengenalkan dirinya kayak gimana, oke? Idi. Perhatikan. Pressure gue. Silakan dia. Silakan. Oke, halo teman-teman semua, gue Dia. Gue salah satu pendengar Jangan Dipaksa Podcast. Manis. Gue saat ini kerja jadi konsultan kalau gue bilangnya. Jadi salah satu recruitment firm. Jadi perusahaan gue itu menyebutkan dirinya sebagai recruitment firm, dan gue itu kalau di kantor intinya gue represent klien-klien gue yang lagi nyari kandidat gitu. Jadi bukan recruiter kayak yang kerja di suatu perusahaan terus nyari kandidat buat perusahaan itu, tapi gue konsultan yang
membantu klien gue untuk nyari kandidat dan assist proses rekrutmennya. Gitu sih kira-kira. Gokil. Tuh kan lo udah gokil lagi aja. Udah gokil lagi aja lo. Aduh. BTW, sebelum kita lebih jauh, ini dia juga punya podcast ya. Benar ya. Ada tuh ya. Iya, dia ini salah satu co-founder dan announcer juga ya nyambi di HRD Podcast. Podcast. Gokil. Gua dengerin episode-episodenya dari episode 1 sampai yang ada sih yang paling bikin gue paling bikin gue tertarik itu pas ngebahas tentang perempuan kerja kondisi lingkungan perempuan saat kerja ya. Yes, betul. Waktu itu ngobrol sama teman gue yang emang kerja di luar negeri, dia dapat kesempatan kerja di sana, terus kayak ngimpi aja bisa kayak gitu. Iya. Wah, situasi kondisi kerja di sana ini sih sangat-sangat kondusif ya. Iya, sangat-sangat kondusif dan bukan cuma soal perempuan, tapi ya semua orang dapat hak yang mereka dapat hal yang jadi hak mereka. Pokoknya kalau lo penasaran, langsung aja lo mampir ke Spotify-nya HRD Podcast. Yes. Oke. Promo-corongan nih gue. Ih, nggak apa-apa dong. Nanti bayarannya mah di belakang. Oh iya benar. Nanti langsung dicek aja streamnya udah berapa abis ini rilis. Nanti tinggalnya Japri ini ya, rek ya. Gila. Amin. Ya, mudah-mudahan kedepannya begitulah ya pokoknya. Nah, itu dia. Oke. Ngomongin tentang rekrutmen di masa pandemi kan. Tadi kan lo udah nyebutin kalau lo yang mencari kandidat ya. Betul. Kalau lo ngelihat situasi rekrutmen karyawan di masa pandemi ini gimana sih? Jelas supply-nya jadi makin banyak ya. Oh gitu. Karena ya? ada makin banyak orang yang emang beneran cari kerja gitu. Ketika lo jadi rekruter gitu ya, jadi si orang rekrutmen, kan lo akan ketemu dua jenis kandidat yang emang bisa kita bisa kategorikan jadi dua. Ada yang emang beneran nyari, udah pengen keluar dari kantornya atau memang fresh grad gitu. Jadi dia memang apply dan segala macam. Ada juga yang ya boleh lah lihat-lihat gitu. Jadi sebenarnya dia juga nggak ada bener-bener push factor lah gue bilangnya. Hal yang ngedorong dia untuk keluar dari tempatnya dia sekarang. Nah kalau sekarang jelas ada lebih banyak orang yang memang secara aktif cari kerja gitu. Jadi supply-nya makin banyak. Cuman tentu situasi ini nggak selalu kita sikap gue ngelihatnya sih bagus, tapi nggak semua kandidat juga pas gitu. Karena posisi yang mereka bisa masukin juga bukan berarti nambah gitu. Jadi kesimpulannya kompetisinya jadi lebih sulit. Karena mungkin jumlah yang mencari kerjanya sangat banyak dan tapi lowongan kerjanya di saat-saat pandemi gini rada sedikit gitu ya, iya nggak sih? Sebenarnya kalau gue bilang sedikit juga enggak sih, tapi ada yang tetap aja jumlahnya tuh nggak akan pernah sebanding dengan jumlah orang yang nyari kerja gitu. Apalagi sekarang penambahan orang yang nyari kerja jadi lebih gede. Iya. Gitu. Jadi ya situasinya jadi lebih kompetitif lah buat pencari kerja. Menarik. Ya, ya kita sih kita alhamdulillah udah dapet kerja, jadi dapat pengalaman rekrutmen juga kita banyak loh. Banyak. Coba Jan, lo dulu pas rekrutmen lo berapa kali guys? Kagak inget gue Dan berapa kali juga. Kenapa tuh? Nge-apply-nya aja gue juga nggak inget berapa kali gue apply. Ada ratusan tuh ya? Lo udah lama di kantor lo berdua sekarang. Gimana Jan? Coba lo duluan. Jangan gua duluan dong. Gak apa-apa lo duluan. Ini kan kita ditanya rekruter loh, Jan, kita bisa dimasukin kandidat sama dia. Iya benar.
Tolong Buya, nanti PNS mungkin bisa kali. Gua di tempat gua yang sekarang jalan 8 bulan. Baru jalan 8 bulan. Gimana tuh Bu dia ini Pak Ojan ini 8 bulan? Ya, sebulan lagi lahir lah. Kalau gue udah mau jalan hampir 3 tahun. Wow. Nah itu gimana komentarnya Bu dia? Ya, bagus lah. Udah lo nggak usah pindah-pindah lo, kalau udah 3 tahun mah udah situ aja. Ya, aduh Jan, kita ngomongin di belakang aja. Aduh, oke, baik lagi. Tapi kan namanya kita mau ngelamar pekerjaan gitu kan. Itu kan ada step-stepnya kan. Terus menurut gue sih yang paling krusial itu waktu itu di CV. Kurikulum vitae. Soalnya pengalaman gue pribadi ya. Iya Jan, lo kan tahu Jan, gue CV gue template-nya kan ngopi dari tamu. Ya, lo nggak jelas emang. Ini ngopi. Jangan dicontoh nih buat teman-teman yang denger nih, jangan ngopi CV. Ini tuh ada baiknya tuh dibuat dengan baik, dengan bagus ya kan, dengan desain yang baik. Kalau mau nanti langsung DM ke gue aja atau jantan. Nanti bisa gue bantu bikin. Keren. Aduh. Tapi CV yang bagus tuh gimana sih sebenarnya? Wah, gue sebenarnya pasti komponennya banyak banget ya. Menurut gue sih, CV itu simpel tapi banyak hal yang lo bisa lihat dari CV. In fact, gue tuh sebenarnya kalau nge-scan gitu ya, gue mungkin nggak pakai waktu lebih dari, menurut gue 10 detik kali ya. Kalau pas, seriusan. Kalau pas, gue akan baca lebih lanjut satu. Tapi kalau gue udah lihat nggak cocok sama apa yang gue cari, ya gue skip gitu. Jadi penting untuk kayak nonjol satu. Jadi dimulai dari satu penting untuk ngasih tahu apa yang menurut lo yang lo punya yang bakal sesuai sama hal atau pekerjaan yang lo apply gitu. Yang pertama. Jadi kayak misalkan taruh ya sesimpel fontnya lebih gede gitu kayak gitu. Atau misalkan lo bangga karena tempat kerja lo itu adalah perusahaan yang besar di industri lo, ya nggak apa-apa, tulis aja dengan font yang lebih gede nama company-nya misalkan kayak gitu. Atau kayak lo X bla 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 perusahaan apa, menurut gue sih nggak apa-apa ya, mulai dari situ aja. Jadi tonjolin aja yang menurut lo bakal sesuai sama apa yang lo apply. Jadi dan at the same time berarti kalau emang ternyata kerjaan lo nggak, kayaknya gue mau ganti karir deh, kan ada ya orang kayak gitu. Terus habis itu dia mungkin pekerjaan sebelumnya secara singkat itu nggak sesuai amat sama apa yang dia mau apply. Ya bisa juga dia menuliskan sesuatu yang menurut dia bisa membuat si rekruternya tuh bilang, oh ini orang emang nggak nyambung, tapi kayak dia punya skillnya deh. Misalkan dia cerita punya side project atau apa. Ya intinya saya sesuaiin CV lo sama ini sih apa yang lo mau apply gitu. Terus yang kedua adalah sebenarnya cuma 2 poin sih. Yang kedua adalah nggak apa-apa, nggak ada masalah. yang si recruiter itu tuh punya tools namanya ATS biasanya. ATS tuh application tracking system. Jadi dia tuh nggak ngelihat CV lo kalau lo apply lewat LinkedIn gitu ya misalkan. Ya dia biasanya nggak ngelihat dari LinkedIn, tapi beberapa perusahaan itu punya sistem sendiri yang gimana orang tuh bakal nyambung ke situ misalkan gitu. Nah kalau misalkan lo bikinnya sesimpel bentuknya JPG aja, bukan PDF gitu. Nah itu tuh nggak kebaca sama mereka. Jadi si recruiter tuh butuh effort lebih untuk ngebaca CV lo gitu. Gila, nah kalau misalnya kok jadi gue yang ini ya, jadi gue yang dengerin dengan sama ini. Gue banyak yang baru tahu juga Dan. TS ini tuh kayak teknologi yang emang belum
menurut gue nggak banyak diceritain sama recruiter sendiri. Padahal kita tuh pakai itu setiap hari gitu loh. Kita tuh nggak selalu buka satu-satu job platform gitu. Apapun yang kalian apply di situ kita nggak buka satu-satu biasanya. Jadi kita punya satu platform, one stop platform yang semua CV itu mau dari manapun masuknya ke situ. Jadi kalau emang lo nggak bikinnya dengan stand out dan kayak sesimpel format JPG, PDF gitu, ya gue ceritain aja. Kadang-kadang memang nggak kebaca dan itu bisa nge-affect. Kadang-kadang gue juga kayak, lah kenapa gue nggak baca ya? Ini orang kan bagus profile-nya. Simpel karena format gitu. Ya menurut gue bagus sih kalau gue bisa share ini karena orang yang bukan recruiter jadi tahu kan trik-triknya gitu. Iya bener. Gue juga jadi baru tahu gue. Iya gitu sih menurut gue. Eksklusif cuma di Jangan Dipaksa Podcast. Gokil. Mantap Dan. Lanjut Dan. Bener. Gue mau nanya, itu lu sebagai recruiter kan tadi lu bilang tadi ada satu sistem di mana semua CV itu masuk ke situ. Berarti kan sekali buka lu bisa ngelihat ribuan atau mungkin puluhan ribu CV mungkin di situ ya? Iya, betul. Oke. Ketika lu lagi nge-scan nih, lagi cari gitu yang sesuai lah dengan yang klien minta gitu. Cuma secara general, yang hal paling pertama yang lu lirik dari CV itu apa? Fotonya kah? Jenis font, tebel font, warna, atau apa? Gue pasti ngelihat dia sekarang lagi kerja di mana. Itu yang paling pertama lu lihat ya? Iya, kerja di mana, bukan cuma di mananya ya, jadi apa, kerjanya apa. Oke. Menurut gue lebih paling utama tuh tahu dia sekarang kesibukannya lagi apa. Biasanya kan kelihatan dari dia kerja di mana, jadi apa gitu kan. Gue kerja di perusahaan recruitment firm. Kerjaan gue kira-kira kayak gini. Orang kalau mau ngerekrut gue ya pasti lebih sering nanya tentang apa yang gue lakuin sekarang dibanding yang sebelumnya. Baru ke hal-hal lainnya, misalkan ya kadang-kadang kan ada orang luar negeri apply ke Indonesia gitu ya. Gue juga lihat, bagus sih perusahaannya, tapi dia orang mana gitu. Itu kan juga jadi pertimbangan gue. Gila, dan, Indonesia habis ya. Iya, dan bisa juga kayak jumlah tahun dia bekerja di situ gitu. Dan bisa juga kalau occasionally gue punya beberapa klien yang memang nyari orang dengan skill dengan sangat spesifik, ya gue lihat di bagian skillnya gitu kan. Lo kan bisa tuh download CV dari LinkedIn, jadi CV lo udah jadi gitu kan. Terus kan ada bagian skillnya di bawahnya ya, gue lihat di situnya. Oh, gue bisa nggak ya Java programming misalkan gitu. Kalau misalnya dia bisa Java, dia pengalamannya cukup, dia langsung telepon aja. Berarti gitu. LinkedIn itu tools yang powerful banget buat nyari kerja ya? Banget, powerful banget. Dan bukan cuma soal CV, mungkin kita bisa jadi ngomongin tentang nyari kerja, karena nyari kerja kan bisa dipengaruhi oleh network. Iya. Dan LinkedIn itu kan kayak sosial media gitu kan. Jadi lo bisa build network lo dengan orang-orang yang satu community sama lo, skillnya sama kayak lo, itu juga di LinkedIn gitu. Oh, LinkedIn gue nggak gue urus, Jan. Kalau LinkedIn gue dan gue pakai buat nge-stalk customer gue dan. Oh, gitu ya. Oh, lo juga udah menggunakan LinkedIn ya, jadi. Tapi scouting tuh emang enak sih di LinkedIn. Scouting, keren. Asli gue nyarinya buat begituan itu. Pengen tahu customer gue bagian apa ya di perusahaannya atau apa gitu. Nyarinya di situ tuh LinkedIn. Keren. Tapi kalau ngomongin job portal ada banyak juga sih ya, kayak ada Jobstreet. Iya. Terus ada JobsDB dan kawan-kawannya lah. Banyak, pokoknya banyak. Oke. Itu tahu nggak? Gue baru ingat. Ini kan juga spesial nih buat adik-adik kita yang baru lulus kan. Kalau fresh graduate berarti kayak gimana CV yang menarik buat lo? Nah, menurut gue balik ke poin yang tadi di awal gue sempat sebutin. Apakah bagaimana dari pengalaman lo, mau magang kayak, mau organisasi kayak, pokoknya apa yang lo pernah lakuin itu yang sesuai sama apa yang lo apply gitu. Sebenarnya memang fresh graduate itu punya pros and cons. Consnya adalah pengalamannya mungkin belum banyak. Yeah. Tapi prosnya adalah lo tuh fresh dan lo itu bisa tweak
CV lo sesuai dengan apa yang lo mau apply gitu. Dan menurut gue bisa aja kayak misalkan sesimpel gini, gue anak psikologi, tapi gue pengen masuk rekrutmen atau perusahaan yang dimana nanti kolega-kolega gue itu bukan cuma anak psiko, tapi anak bisnis segala macam. Apa ya kesamaan dari kita? Oh, misalkan skill problem solving gitu. Dan tuntutannya adalah kita harus resilient terhadap tekanan misalkan. Jadi harus tahan pressure gitu. Yes. Nah, gue bisa bilang lewat pengalaman organisasi gue atau pengalaman kepanitiaan gue. Jadi gue perdalam di situ sehingga menjelaskan bahwa gue ini loh bisa gue tuh sesuai loh sama kriteria lo gitu. Keren. Gue menurut gue itu menarik ya sih dari hiring fresh graduate karena ada space untuk lo berubah karirnya itu lebih fleksibel lah dibanding orang yang udah kerja. Karena kalau lo udah kerja kan lo udah kayak masuk ke rutinitas yang kalau lo berubah karir ya rutinitasnya bakal berubah. Kadang-kadang orang yang nge-hire bakal mikir orang bisa nggak berubah rutinitasnya. Awalnya engineer misalkan tapi bukan jadi recruiter gitu. Kan beda banget rutinitasnya kan. Bisa nggak ya dia berubah gitu. Berarti pekerjaan pertama tuh ngaruh banget sama karir path kita ke depan ya? Ya, gue bisa bilang kayak gitu. Oke. Kalau tadi kan lu udah ngejelasin sedikit kalau misalkan istilahnya kita mau melenceng lah dari apa yang sudah kita pelajari gitu loh, dari majornya kita gitu ya istilahnya. Cuma bagaimana dengan kondisi misal nih kayak gue langsung ambil case-nya kayak gue dulu, gue dari engineering gitu kan, gue mechanical engineer, tapi gue waktu itu pernah pengen nyoba untuk ke broadcasting. Sedangkan mungkin kalau dari segi CV bisa lah gue bikin intinya sesuai dengan broadcasting lah, misalkan charter broadcasting misalkan gitu. Cuma dari lowongan yang ada, kualifikasinya di situ sudah jelas nih, misalkan dinyatakan harus lulusan D3 broadcasting atau S1 broadcasting atau apalah gitu loh, yang nggak menyebutkan sama sekali engineer gitu kan. Itu gimana? Tetap bisa batu, udahlah kirim aja lah dengan CV yang kondisi yang kayak lu bilang tadi, atau tetap harus nyari kualifikasi lowongan yang sesuai? Oke. Menurut gue sih apply aja sih. Apply aja, tapi ya lu juga tahu resikonya kan. Jadi lo bisa aja ditolak karena jurusan lo semata gitu. Karena setiap perusahaan itu punya pertimbangan yang beda-beda. Sebelum gue kerja di perusahaan sekarang, gue pernah dulu gue kerja di salah satu startup yang lumayan berkembang dengan baik lah selama beberapa tahun terakhir. Dan dia itu nggak terlalu saklek soal jurusan. Walaupun walaupun role-nya itu atau lowongannya misalkan marketing, tapi mereka open untuk lulusan engineering gitu. Walaupun itu nggak tertulis di dalam lowongan job description-nya. Jadi tapi beda juga sama misalkan sekarang ya gue jadi punya klien yang memang saklek banget harus lulusan computer science kalau mau jadi programmer misalkan gitu. Dan itu menurut gue pertimbangannya mereka sih. Kadang-kadang mereka memang setiap perusahaan tuh punya preferensi sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang kita nggak perlu sebagai pelamar itu nggak usah pusing mikirin itu menurut gue. Kirim aja ya. Kirim aja kan bagus kalau misalkan lo bisa dipanggil interview terus habis itu lo membuktikan diri lebih keren lagi kan. Kalau mereka tolak ya udah itu resikonya. Lagi pula gue sih ngeliatnya gini ya, it's their loss lah kalau misalkan mereka nggak mau spare waktu untuk ngelihat kita ngebuktiin diri, ya nggak sih? Oke. Ini dari build up lo oke juga nih. Tapi kan dulu udah sempat nyinggung soal interview ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada satu hal yang menurut gue cukup penting juga, yaitu cover letter. Oke. Kalau lu sebagai recruiter mandang cover letter tuh harus gak sih gitu, wajib gak sih?
Entah itu di body email atau bikin PDF sendiri. Gitu. Bener. Enggak. Menurut gue sih nggak wajib. Kecuali lebih ke arah tergantung lo apply lewat mana. Kalau lo apply lewat email, yang mana ya sekarang menurut gue email tuh bukan jalur atau channel yang utama ya. Iya. Gitu. Tapi kalau lo apply lewat email atau lo apply lewat temen misalkan, lo minta tolong temen lo forward, bagus ada cover letternya. Berarti lo niat. Niat ya? Menurut gue niat. Karena email tuh rada kentang gak sih kalau nggak ada body emailnya. Iya, kosongan gitu ya. Nih orang kenapa sampai nggak ada waktu ya untuk bikin body email gitu. Nah, ada orang yang berpikir seperti itu. Maksud gue kayak adalah. Ya mungkin yang mau coba kali Kak. Iya. Ya, tapi maksud gue intinya lebih rapi gitu ya. Kalau ada konten cover letter yang ditaruh di body email, nunjukin kenapa lo pengen apply gitu-gitu. Ya. Pantes dulu gue gak dipanggil. Kenapa tuh Jan? Kenapa tuh Jan? Surat pengantar lah ya gitu. Surat pengantar. Tapi dulu gitu ya. Lewat kayak LinkedIn, JobsDB, mereka tuh cuma punya satu slot nggak sih buat upload file gitu? Iya. Kalau gue sih kalau di Jobstreet gue gabungin cover letter sama CV gue. Satu PDF ya. Ngide banget ya. Tapi sebenarnya menurut gue kalau lo bikin ya nggak apa-apa, bagus. Tapi enggak juga bukan sesuatu yang jadi kekurangan besar. Oke. Ya. Lebih penting menurut gue justru executive summary. Lo kalau misalkan tahu bagian kecil yang ada di LinkedIn profile lo nih kalau lo buka. Iya, betul. Terus biasanya ada penjelasan tentang lo siapa, karir lo kira-kira secara overview kayak gimana. Itu menurut gue lebih penting karena sebelum orang baca pengalaman lo, mereka bisa tahu lo tuh orang yang kerja di bidang apa, skillnya di mana, terus lo industrinya apa. Jadi ketika mereka nggak perlu scroll sampai jauh banget ke bawah untuk tahu skill apa yang lo punya, lo kerja di mana. Tapi lo tinggal, mereka lihat rangkumannya, namanya executive summary kan. Oh, Oden tuh orangnya gini. Gimana tuh, Oden? Jangan gitu. Oh iya. Gue nggak ngeliat LinkedIn lo sih, jadi gue kayak gitu. Tapi harus bahasa Inggris gak menurut lo? Kenapa? Harus bahasa Inggris gak? Summary-nya. Ya, CV lo bahasa Indonesia, bahasa Inggris. CV gue, katakanlah CV gue bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia aja. Oh, gitu ya. Ya itu soalnya gue sempat kepikiran dulu sih kayak harus Inggris gitu. Tapi bahasa Inggris tuh adalah cara nulis CV bahasa Inggris tuh ini sih menurut gue cara yang efektif untuk ngasih tahu lo bisa berbahasa Inggris tanpa harus dia nanya, lo bisa bahasa Inggris nggak? Lo fasih nggak? Gitu. Iya, itu ada lah nilai plus dikit lah ya. Iya, plus dikit. Dan sewaktu-waktu perusahaannya tiba-tiba ekspansi gitu misalkan, terus mereka butuh orang misalkan untuk kayak deal sama klien lo di luar atau kayak dia mau buka kantor di luar Indo, ya at least mereka tahu lo bisa. Jadi ya maksud gue doesn't hurt kalau misalkan lo mau nulis pakai CV bahasa Inggris, mereka pasti appreciate sih menurut gue. Keren. Banyak banget nih poin yang udah kita dapat nih Jan. Dan itu baru 2 poin Jan. Dari topik malam itu baru 2 poin. Tapi dari 2 poin itu udah ini banget dan udah banyak hal yang apa ya. Kayaknya nih kalau misalkan yang fresh graduate yang denger cukup membantu banget sih. Gue nggak tahu informasi ini lagi pas ngelamar kerja. Itu dia. Pantesan gue banyak ketolaknya. Lo tau nggak di gue ngelamar kerja ya. Kayak gue tuh di Jobstreet itu gue apply semua kayak ada kali gue tiap buka laptop setiap hari kayak apply. Gue tuh dipanggil kerja banyak. Tapi gue baru keterima kerja di bulan Maret. Gue lulus bulan Agustus. Wow, itu berarti berapa bulan ya? Itu 7 bulan. Iya, hampir ya 6 atau 7 lah ya. Itu gue sepanjang itu dan gue juga banyak
gue jujur, gue dulu kayak mau nggak mau gitu sih kerja, kayak gue habis lulus pengen main-main dulu gitu, ngerti gak sih? Okay. Cuman akhirnya gue jadi kedar sendiri, kayak anjing kok gue gak dapat kerja. Jadi insecure. Iya, akhirnya gue jadi banyak, gue lebih banyak ini sih pengalaman dari kerja. Aduh, nah ngomongin pengalaman nyari kerja, Jan, lo inget gak Jan, lo salah satu perusahaan atau perusahaan yang lo kerja sekarang deh, itu tahapannya apa aja, Jan? Kalau yang sekarang karena apa namanya, gue dibantu. Ordal ya? Gue dibantu. Cuma nggak langsung direct sih, nggak langsung direct. Okay. Jatuh rekomendasi. Karena dari rekomendasi gue jadi waktu itu cuman ada psikotes juga, ada psikotes sama user aja, interview user. Abis itu ada ini direksi nggak ada? Enggak, waktu itu enggak ada. Tes kesehatan berarti abis itu? Tes kesehatan juga nggak ada. Tes kesehatan sudah ada COVID. Ada COVID baru tes kesehatan. Oh iya, baru. Waduh. Oke. Tapi ya basicnya gitu kali ya. Kita ngirim CV, habis itu dipanggil, lalu psikotes. Biasanya habis psikotes mungkin ada interview HRD. Setelah itu interview user, interview direksi kalau direksinya mau ngeliat lu ya. Dan terakhir itu ada beberapa perusahaan yang ini apa namanya, medical check up lalu tanda tangan kontrak. Ya. Ada yang kurang nggak nih? Reference check. Apa tuh? Jadi mereka misalkan mau tahu tentang lo, tapi dari orang yang pernah kerja sama lo. Jadi lo diminta untuk kasih nama. Oh iya benar. Ya misalkan gue pernah kerja sama si X, terus habis itu gue apply di perusahaan baru, terus si perusahaan ini minta nama orang yang pernah kerja sama gue, terus gue kasih nama si X, nanti si perusahaan itu akan ngehubungin si X. Itu beneran? Gimana sih orangnya gitu? Itu beneran? Beneran, gue ngelakuin itu kok. Gue nanya. Kira bercanda lo selama ini. Sumpah. Kenapa emang Jan? Kenapa emang Jan? Di luar sana tuh ada perusahaan yang servisnya jasanya tuh khusus ngelakuin reference check. Jadi ada beberapa perusahaan yang secara security itu emang kencang banget lah ya. Kencang ya? Dan kencang gitu ya. Mereka benar-benar ketat, benar-benar melakukan seleksi ke background si calon karyawannya. Jadi lo udah ngelakuin semua proses, udah oke. Terus ntar lo dicek sampai akte kelahiran lo benar apa enggak. Bener nggak lu rumahnya di situ. Terus habis itu kayak mungkin beberapa perusahaan ngelihat lo punya hutang atau enggak gitu. Waduh, panjang juga ya Jan ya. Itu kita nggak tahu loh Jan sebagai pelamar. Bukan hutang habis makan di Imperial gitu ya. Maaf Kak, nggak kelas Imperial Kak. Maaf. Bukan utang kayak lo habis makan bareng kayak PT-PT gitu ya, tapi maksud gue utang yang kayak lo ngutang apa peleter kredit gitu-gitu lah ya. Gitu. Terus kayak lo nyicil mesin cuci tapi lo nunggak berapa bulan gitu. Itu HRD sampai tahu gue ngutang di warteg, itu keren banget Intel aja. Ya Allah. Keren banget itu Dan. Takdir tuh Intel HRD. Ternyata yang punya warungnya HRD-nya. Iya. Wah, bisa jadi. Tapi berarti yang lo garis bawahi adalah referensi itu penting ya? Apa namanya? Betul. Referensi cek. Wah, gila. Reference check. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang soal background itu jarang sih, nggak semuanya kayak gitu. Tapi beberapa perusahaan yang memang sensitif terhadap profil calon karyawannya tuh emang lakuin. Biasanya yang lebih penting itu yang reference check. Jadi dia nanya bekas coworker lu, bekas kolega lu. Oh, iya. Dan sebenarnya bukan cuma buat ngecek, walaupun namanya ngecek ya, tapi mereka tuh biasanya gue pernah menghadapi case atau situasi di mana si perusahaan ini kepikiran apa nih orang kita posisinya tawarin yang beda ya.
bisa kali ya dia ngelakuin yang lain. Misalkan lo apply awalnya marketing, tapi kayaknya dia bisa juga sales deh. Gimana kita gabung aja posisinya, dia nggak megang 2 project, misalkan gitu. Nanti dia nanya ke si orang yang dulu pernah kerja, nih orang apply sales di gue, tapi menurut lo dia bisa ngerjain marketing juga nggak, misalkan gitu. Nanti kayak, oh bisa, soalnya dulu dia ngerjain project ini juga yang kaitannya sama sales, bla 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 bla. Jadi dia lebih convince dong. Iya, betul. Lebih yakin. Gitu. Jadi itu, jadi sebenarnya bukan cuma kayak ngecek gitu, tapi juga bagian dari pertimbangan mereka sih kadang-kadang. Gile, Jan. Ternyata deep banget loh, Jan. Ini, apa namanya, seluk-beluk dunia rekrutmen. Dulu gue kalau ditanya reference gitu-gitu segala macam, gue suka asal dan ngasih nomor telepon dan. Lo ngasih nomor gue nggak? Kayaknya ada, dan nomor telepon teman-teman gue ada, gue kasihin dah pokoknya di situ. Kayak izin lagi ya? Iya, gue taruhin aja, gue habis bingung kadang-kadang gitu kan. Tapi yang gue tangkap adalah bener sih. Maksudnya kalau emang ada perusahaan yang gacor banget, emang pasti ngecekin alumni juga, ya nggak sih, Di? Maksudnya track record alumni, terus butuh diyakinkan juga gitu lah ya. Yakinkan aku Tuhan. Iya, betul. Jadi ya dia inilah pengen dengar dari, kalau lo disuruh ngejelasin tentang apa yang lo bisa lakuin, ya lo pasti jelasin dengan sebaik-baiknya dong. Tapi kalau misalkan dari orang lain kan pas dia berharap ada perspektif yang beda gitu. Walaupun bukan ngarep lo jadi jelek juga ya image-nya, tapi pengen denger aja gitu. Oke. Kita berangkat ke topik berikutnya. Tadi kan kita udah ngebahas kan soal tahapan-tahapan basic lah ya, basic soal rekrutmen. Nah, ini pendengar kita itu kemarin kita bikin question box di Instagram kita @jangandipaksapodcast. Follow ya. Follow dong. Iya dong, keren. Terus di situ banyak yang nanyain soal tips-tips seleksi, tahapan-tahapan seleksi penerimaan karyawan. Oke. Tadi CV udah ya? CV udah. Jadi kita dipanggil nih, terus kita psikotes. Ada ini nggak? Ada ada poin khusus nggak untuk para pelamar di psikotes ini mesti gimana gitu? Oke. Gue kalau sebagai rekruter, gue nggak jago psikotes. Oh. Tapi gue bisa gue kasih penjawaban sebagai anak psikologi ya. Boleh. Psikotes itu tujuannya sebenarnya banyak, nggak cuman kayak lo bisa kerja atau enggak. Itu jenis itu banyak gitu loh. Ada yang ngasih kecerdasan, tapi bukan kalau nilai lo kecil bukan berarti lo bodoh ya. Ya kecerdasan, habis itu ada apa ketahanan mental misalnya kayak gitu-gitulah. Nah, menurut gue mereka itu tujuannya untuk melihat situasi lo saat itu ketika tes itu seperti apa. Jadi ngelihat ya, soalnya sebelum ikut tesnya boleh untuk ngelihat sebenarnya mereka tuh mau apa sih. Gue disuruh ngerjain kayak gimana sih, tapi ngerjain latihan berulang kali itu tuh bisa membuat lo pas, tapi lebih karena lo jadi ingat jawabannya apa gitu. Karena kan mereka nggak mungkin pakai pertanyaan yang berbeda-beda setiap tes kan. Gitu. Pertanyaannya pasti sama karena bikinnya susah. Jadi ya itu aja gitu. Ketika lo sering latihan, lo jadi ingat. Tapi itu menyalahi menurut gue ya. Sorry kalau kata-katanya agak saklek, tapi itu menyalahi dari tujuan awalnya, yaitu mereka mau akses atau melihat situasinya tuh keadaan lo kayak ketika lagi ngerjain tes itu gimana. Nah sebenarnya kenapa kantor pakai, karena diharapkan itu tuh bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Jadi kalau misalkan lo sering latihan, apakah itu bisa memprediksi ke depannya ketika lo kerja lo jadi tahan pressure gitu? Jangan enggak. Enggak juga ya, karena udah hafal tadi kan? Yes, benar. Jadi kalau menurut gue, lo mau lihat silahkan, ya cuma biar lo familiar, tapi jangan jadi apal karena jadi melenceng dari tujuannya. Menurut gue gitu. Oh, menarik. Ini pandangan dari anak psikologi langsung. Jujur tapi kalau gue sih jadi apal sih, karena gue tadi kan gue dari Agustus ke Maret, terus gue ikut rekrutmen terus, gue jadi apal. Karena lo jadi sering banyak ikut seleksi kan. Iya. Oke, itu dari psikotes ya. Habis psikotes, misalkan interview HRD. Iya, habis psikotes kan kita ceritanya lulus nih kan, entah
ngerjainnya karena hafal atau karena cocok. Terus interview HRD, poin apa yang lo notice di situ? Menurut gue jangan keluar dari apa yang lo ceritain di CV. Kalau lo mau nambahinnya yang ada di CV aja. Nambahinnya yang ada di CV ya? Jadi misalkan lo udah tahu, lo tulis pengalaman organisasi BEM misalkan. Ya udah tambah. Lo kalau mau cerita yang tentang BEM aja gitu. Jangan kayak lo nulis BEM tapi kayak lo ceritanya tentang dulu lo OSIS gitu. Kayak sambung ya? Kita bingung. OSIS nggak ada di sini OSIS. Iya dulu deh pokoknya ya. Kayak gitu misalkan. Oh kelihatan bohongnya ya? Enggak, bukan masalah bohongnya. Ya mungkin lo nggak bohong karena lo dulu SMA bener-bener pernah OSIS gitu. Tapi relevan atau enggak, gimana kan jadi percakapannya muter-muter dan jadi nggak efektif gitu gue. Tapi perilaku perilaku calon karyawan saat interview tuh ada nilai tersendiri nggak sih, Di? Lebih ke arah dia menurut gue akan value kalau lo datang udah prepare, udah persiapan. Apa nih prepare yang lo maksud? Apanya? Prepare itu jadi lo baca dulu siapa yang bakal interview lo. Maksud gue bukan orangnya ya, tapi perusahaannya ini apa, bisnisnya apa, mereka lagi punya produk apa. Terus sambungin kenapa lo tertarik di situ, sambungin sama pengalaman lo lebih bagus lagi gitu. Jadi itu pertanyaan yang sebenarnya bukan on the spot sih, itu bener-bener bisa lo siapin gitu. Dan kan ada tuh biasanya ya rekruter kan jawabannya pertanyaannya nggak terlalu, menurut gue ya bisa diprediksi lah kira-kira basicnya apa challenge yang lo pernah hadapi, gimana cara lo menyelesaikannya, hasilnya seperti apa gitu. Kalau misalkan lo bisa juga prepare soal teknik interview. Teknik interview itu ada namanya STAR. STAR ya? Gue baru denger nih. S-nya situation, T-nya task, A-nya action, R-nya result. STAR. Jadi lo kalau misalkan ditanya, Jan, ceritain dong satu momen lo ketika di organisasi, ketika lo harus bikin keputusan yang sulit. Nanti S-nya lo cerita kan tentang situasinya. Iya, dulu gue pernah ikut kepanitiaan, gue jadi ketuanya, bla 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 bla. Terus nanti rekruternya bakal nanya, emang di situ lo sebagai ketua apa sih responsibility lo? Kan. Jadi gue sebagai ketua tuh gue harus utamanya gue harus bikin keputusan. Gue harus kayak tanda tangan surat, gue harus ngecek lapangan. Terus habis itu lo ketemu masalah tadi, bikin keputusan sulit, apa yang lo lakuin akhirnya? Ya udah akhirnya gue ganti venue misalkan, karena ternyata masalahnya itu venue-nya nggak cukup, pengunjungnya banyak. Hasilnya gimana? R, result, ya kan? Bagus kok, orang jadi muat masuk ke dalam venue yang baru. Gitu. Jadi keputusan sulit yang gue buat, walaupun sulit diambilnya, hasilnya tetap sukses. Jadi itu ngebantu lo untuk bisa prepare dengan latihan itu juga supaya jawaban lo lebih runut. Jadi si rekruternya atau siapapun yang interview lo nggak perlu kayak reiterate atau kayak nekenin berkali-kali. Iya. Ulang pertanyaan. Iya, pertanyaan gue tuh tapi ya kan nyebelin ya, kayak kita insecure kayak emang gue kayak nggak ngerti pertanyaannya dia ya. Gitu. Jadi STAR ya. Menarik. Ini deh, gue punya pertanyaan. Gue tuh pernah ditanyain di sebuah perusahaan tambang ya, di akhir sesi interview HRD gue ditanyain gimana, interviewnya selesai, kira-kira kamu mau nanya apa ke kita? Terus gue bilang kayak gini, kayaknya nggak ada deh. Demi Allah. Pertanyaan terakhir itu juga ngasih nilai poin positif gak sih di saat interview HRD? Ngasih, menurut gue. Gitu. Karena nggak mungkin, kayak terlalu kaku ya kalau gue ngomong nggak mungkin. Tapi biasanya waktu 1 jam, setengah jam itu tuh nggak cukup untuk nge-cover apa yang pengen dibicarain sebenarnya. Apalagi kalau lo bener-bener excited soal perusahaan tersebut gitu. Pasti semua perusahaan tuh pengen orang yang join di dia tuh
tertarik beneran sama perusahaannya. Bukan cuma soal kayak yang penting gue dapat kerja. Itu kan ya mereka juga kayak ya tapi kan gue nyari ke orang bukan cuma yang penting gue dapat orang, gue pengen dapat yang terbaik juga. Yang terbaik. Nah, jadi pertanyaan itu biasanya dipakai untuk ngelihat apakah nih orang cukup research dan cukup excited gitu untuk explore lebih lanjut sama si perusahaan ini. Ini kan bukan cuma soal mereka nanyain lu kandidat, tapi lu sebagai kandidat, mereka sebagai perusahaan itu posisi setara. Lu boleh nanya apapun ke mereka karena ketertarikan lu terhadap dia gitu. Dan in the end kalau ternyata lu nggak tertarik setelah dengar jawaban mereka, ya mereka juga harus fine-fine aja dengan itu. Toh sama-sama explore kan sebenarnya. Benar. Akhirnya sih gue kedepak. Di interview HRD gue kedepak. Wajar lah ya. Gue sih rekomen untuk nanya. Buat teman-teman yang dengerin, gue rekomen untuk nanya. Bikin sebanyak mungkin pertanyaan yang lo bisa pikirin sebelum lo interview. Ketika lo nanya, terus habis itu ternyata pertanyaan lo banyak, berarti kan lo udah ngelakuin cukup research dan ternyata research yang lo lakuin di internet ini nggak cukup loh gitu. Wih. Dan lo yakin bahwa orang yang bisa jawab nih adalah HRD-nya gitu. Jadi lo tanya aja semuanya. Kalau ternyata mereka banyak nggak tahu, bukan banyak nggak taunya, ada hal yang mereka nggak tahu, mereka kan bisa aja bilang, oh kayak lo excited banget ya, ini gue lanjutin deh supaya lo ketemu sama usernya, nanti lo bisa nanya lebih lanjut lagi, lebih spesifiknya. Keren. Gitu. Maju deh. Oh begitu ya. Tapi gue ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita loncat ke interview user. Lo ada nggak John? Lanjut aja Dan, lanjut ya. Nih, ini yang paling tricky menurut gue. Ketika teman-teman rekrutmen HRD nanya, coba sebutin dong 5 kekurangan dan 5 kelebihan kamu. Benar. Gue bingung Jan kalau pas ditanya itu Jan. Kayak kadang-kadang malah gue nggak nyiapin loh. Kayak baru jawab ketika ditanya di situ. Ya, menurut gue nggak ini sih, nggak apa ya, kalau lo kelihatan mikir di on the spot juga nggak salah banget menurut gue. Dan mereka menurut gue lihatnya sih itu kan cuma ngelihat cara lo mandang diri lo sendiri tuh gimana gitu. Kenapa kalau overconfident atau lo fine aja, balance gitu lo nggak kayak gede kepala tapi lo juga nggak minder gitu. Dan berarti kalau lo udah pernah dapat pertanyaan kayak gitu kan next time lo bisa prepare. Gitu. Iya bener, akhirnya gue dulu. Tapi yang bagus tuh gimana jawaban? Ada nggak sih jawaban yang bagus? Kalau gue nggak pernah sih pakai pertanyaan itu, tuh biasa. Oh, nggak pernah pakai itu. Nggak pernah pakai pertanyaan itu. Tapi kalau misalkan dia terlalu fokus sama kekurangannya, mungkin itu juga jadi hal yang perlu gue perhatiin gitu. Jangan-jangan nih orang nggak pede sama hasil kerjanya dia. Tergantung nanti si manajernya atau siapapun yang ngelit dia nih punya tenaga nggak untuk motivasi dia, atau kan kadang-kadang ada situasi di mana orang yang direkrut ini itu untuk ngisi posisi yang ditinggalin, atau mungkin dia ada di tim yang orang-orangnya udah pada nggak ada, ya situasi beragam lah. Jangan-jangan nggak ada orang yang bakal bisa ngemotivasi dia, ngebimbing dia. Kalau nggak ada ya itu juga jadi pertimbangan gue. Tapi kalau ada nanti gue akan sampaikan, kayaknya masalah dia gini deh, lo oke nggak? Nanti gue akan sampaikan ke si calon manajernya. Jadi menjadi bahan yang disampaikan ke level berikutnya ya? Iya, menurut gue sih itu lebih ke arah cocok apa enggak sama gaya manajemennya si calon atasannya sih. Kalau cocok aja dia nggak apa-apa deh buat gue bimbing, ya nggak apa-apa. Jadi kekurangan kita pun itu belum tentu nggak bakal diterima gitu istilahnya ya? Menurut gue nggak selalu gitu sih. Karena kalau gue sih lebih karena gue appreciate lo jujur. Jujur ya, itu poin yang penting nggak sih? Iya, menurut gue. Karena lebih baik lo share gimana lo. Nanti kita bisa gue nggak semua recruiter punya tenaga untuk discuss kayak gitu ya, karena kadang-kadang kandidatnya banyak. Tapi menurut gue kalau jujur itu lebih mungkin daripada bohong, tapi lo advance ke banyak tahap selanjutnya, terus habis itu ternyata lo di-discover lo bohong gitu. Lebih nggak enak kan? Gitu. Tapi ketika lo dapet pertanyaan itu kan lo jadi mikir, oh iya ya, jangan-jangan jawaban gue ini terlalu banyak
kayak orang minder gitu. Ya itu jadi feedback buat lo. Gitu. Oke. Seru banget. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Interview user, kita ngobrol sama supervisor biasanya, supervisor atau leader yang akan, manager yang akan kita masuk ke grup di dalamnya. Itu ada yang lo notice gak? Kalau ini menurut gue lo bisa tanya dulu di tahap selanjutnya. Nanti gue ketemu sama siapa. Ketemu sama siapa ya? Jadi kayak manajer lo atau mungkin bukan manajer ya pokoknya siapa deh dari tim tersebut, lo akan join ke tim X gitu ya, orang dari tim X itu yang akan interview itu siapanya gitu, dia backgroundnya kayak gimana. Sekarang kan juga udah ada LinkedIn, lo bisa ngecek mereka gitu. Bener banget. Itu kayak Ojan tuh. Lo bisa ke HRD-nya kan gitu. Setelah ini saya berhadapan dengan siapa gitu ya? Iya, setelah ini gue ketemu sama siapa ya, gue boleh tahu nggak gitu. Dan menurut gue doesn't hurt sih kalau misalnya lo mau nanya, ada nggak yang perlu gue siapin karena gue mau ngobrol sama dia. Kalau gue sih, menurut gue, kalau gue menurut gue sebagai gue dulu pernah jadi recruiter, itu tuh bagian dari tugas gue untuk make sure, untuk memastikan bahwa kandidat gue itu siap gitu. Karena gue punya niat baik supaya dia itu bisa lolos gitu kan. Iya, benar. Jadi gue berusaha transparan mungkin. Ntar lo ketemu sama manajer, dia tuh orangnya detail. Jadi lo coba ingat-ingat deh achievement. Kalau lo cerita achievement lo, coba lo cari-cari datanya lagi dulu gimana, misalkan gitu. Iya. Lo dapet kayak profit gue segini, revenue gue segini. Kan ada orang yang nanya sampai segitunya kan. Kalau gue mau ngasih itu ya, kalau gue jadi recruiter sih gue akan bilang ke kandidat gue sih. Jadi kayak lo find out deh siapa yang lo bakal hadapi. Oke. Berarti mungkin kalau di interview user tuh udah bicara teknis tentang job desk kita kali ya. Iya, betul. Nah, iya juga bener sih, itu jadi kayak lo juga bisa nanya ke HRD-nya. Lo tanya ke dia kayak kalau dia belum ngasih job desk-nya, lo make sure aja. Ini job desk-nya masih sama kan kayak yang gue apply gitu. Jangan beda. Oke. Itu bukan kewajibannya kandidat, tapi kalau lo mau nanya nggak apa-apa. Ya, kayak asik gak sih ketemu kandidat yang excited kayak gitu? Asik banget. Makanya dan itu kelihatan kan dari dia pertama nanya. Dulu tuh gue pernah diceritain sama temen gue. Jadi ada kandidatnya dia gitu. Juga selesai interview ditanya sama HRD-nya, Mbak ada pertanyaan nggak? Terus dia ngeluarin notebook cuy. Notebook? Buku catatan isi pertanyaan 2 halaman. Buset. Tapi gimana tuh? Dia tertarik banget sama perusahaan gue gitu kan, bikin research-nya dalam banget sampai artikel-artikel dia bacain. Gokil. Se-excited itu sama bisnisnya perusahaan lu gitu. Lo apresiasi dia dong. Gitu. Kalau gue pernah ada cerita, gue tuh pernah denger sih trik istilahnya dapat saran lah, harus terlihat tertarik ketika sedang interview dengan HRD gitulah ya, karena kan kalau infonya yang gue dapet kan HRD itu yang nanti ngelihat kita itu orang yang seperti apa sih gitu, tentang excitementnya juga tadi kan. Nah itu gue waktu itu pernah dipanggil sama salah satu perusahaan Korea. Dia belum PT di Indonesia, masih LTD gitu kan, jadi emang dia baru buka cabang di Indonesia, dia lagi nyari bagian sales marketing. Gue apply, terus di situ gue langsung prepare tuh, gue siapin, gue langsung cari artikel tentang ini, gue website-nya itu bahasa Korea, sampai gue translate, gue tahu itu isinya apaan gitu kan. Gue udah nyiapin segala macem. Oke, siap, gue dipanggil lah gue di Smash Course itu. Gue dateng ketemu sama HRD-nya nanya lah yang kayak tadi lu cerita gitu kan, yang basic lah, pertanyaan-pertanyaan basicnya segala macam. Sampai akhirnya ditanya ada pertanyaan lain, gue keluarin dah tuh semuanya tuh apa yang pengen gue tanya. Tapi setiap kali gue tanya, dia cuma bilang, Pak nanti ditanyakan saja ke usernya ya. Oh iya Bu. Ada lagi Pak? Ada Bu. Gue tanya lagi. Oh kalau yang itu juga bisa ke usernya ya Pak? Ampun dah, gue bilang.
Ampun. Ada lagi Pak. Ada Bu. Kalau kayak gini gimana? Pak, mohon maaf, saya di sini masih baru. Udah, goblok banget. Masih baru. Gue udah nanya banyak banget. Masih baru ternyata. Masih baru. Iya, bener. Bisa jadi. Suwe lo, Jan. Gue udah serius banget ini, Jan. Serius tadi ikutin. Gue juga. Sayangnya tidak ketemu usernya. Sialan. Itu gara-gara ya bukan nggak keterima sih. Sebenarnya udah lanjut, cuma usernya tuh jadi ternyata orang Korea asli gitu, cuy. Waduh, Kim Opa. Jadi karena itu baru mau buka di di Indonesia, gue tuh langsung diketemuin sama ownernya, sama direkturnya. Terus katanya ini nanti bakal ketemu siapa ya, dia bilang namanya nama begitulah, pokoknya lah nama-nama BTS segala macem lah. Nama BTS band itu. Nah, boy band Korea gitu, nama-nama begitulah. Terus ya udah, katanya yang kayak tadi lu bilang juga, rekruternya ngasih tahu gue nanti bakal ketemunya sama ini, Mister ini, terus nanti bakal pakai bahasa Inggris ya gitu, segala macam. Oh iya. Terus cuma karena waktu itu ya, pokoknya dia tiba-tiba mendadak pergi ke Korea terus nggak balik-balik lagi dah, kagak ngerti gue. Akhirnya kagak jadi interview gue. Sialan. Ya, tapi kan lu kan ini mungkin Jan, emang ini akhirnya mendapatkan tempat yang paling baik buat lo, Jan. Iya. Ya semoga paling baik lah, Dan. Amin. Aduh. Oke. Itu sampai interview user kan. Kita akan ngomongin soal teknis sama tadi kayak yang dia bilang siapa yang bicara sama kita. Namanya bisa kita scout di LinkedIn juga. Ya. Selain itu ada lagi nggak di tahap interview user? Balik lagi sih, pasti balik ke prepare lagi. Menurut gue prepare tuh poin besar dalam proses rekrutmen sih, gitu. Karena kan setiap tahapnya lo emang harus membuktiin diri, dan membuktiin tuh nggak afdol lah menurut gue kalau lo nggak nyiapin gitu. Selain lo cari nama orangnya, lo juga kayak prepare kira-kira bakal yang ditanyain apa, dan kalau lo bisa kayak bikin sesuatu yang impress, menurut lo kayaknya kalau orang kayak gini bakal impress kalau gue bikin ini deh gitu. Dulu tuh gue pernah ada kandidat gue orang marketing gitulah, buat posisi marketing yang udah agak senior. Dia datang, dia bukan buat prepare untuk ditanya, tapi dia siap-siap presentasi. Nggak disuruh ya, tapi dia buat PPT. Waduh. Jadi dia ambil portfolionya dia, kayak brand apa yang dia pegang, jenis iklan yang dia pegang segala macam, itu dia udah siapin. Jadi kalau misalkan si usernya nanya apa, dia punya PPT-nya. Bahkan dia nggak perlu mulai dengan nunggu si usernya nanya, tapi dia mulai dengan PPT-nya itu. Kalau misalkan menurut lo itu sesuai sama apa yang disenangi atau kayak style si user lo, kenapa enggak? Contoh prepare-nya kayak gitu ya. Iya. Emang harus siap. Tapi gue nggak kebayang sih emang sesiap itu siap banget. Siap banget sih. Contoh yang si kandidatnya udah agak senior sih, dia udah kayak 7 tahun 8 tahun kerja gitu. Cuman gue jadi ingat aja bahwa dia cukup prepare di level yang berbeda lah. Iya. Tapi thanks loh, gue jadi prepare juga nih buat diri gue kayak. Sorry. Ya lanjut. Lu udah 3 tahun, Dan. Lu emang kurang ajar lu ya. Kurang ajar. Oke. Udah situ aja, itu orang lagi pada rebutan ini, Dan. Aduh, iya. Ini buat adik-adik semua, ayo kita kerja bersama-sama. Setelah itu ada interview. Kalau ini nggak semua ada sih, tapi pun ada interview direksi. Gue nggak tahu sih sebenarnya fungsinya, gue belum pernah. Oke. Menurut gue itu balik lagi ke perusahaannya, si direksi ini bakal sedekat apa sama posisi yang dimasukin oleh kandidatnya. Kalau misalkan dia bakal emang sehari-harinya kerja
hasil akademiknya bakal dilihat langsung sama si direksinya, ya jelas sama seperti interview lainnya aja. Cuman si direksi ini di beberapa perusahaan punya kayak hak veto gitu loh. Kalau misalkan si bawahan-bawahan yang udah interview lo suka sama profil lo, tapi ternyata dia nggak cocok, ya dia bisa aja untuk kayak nggak usah terima deh. Nah itu tuh ada perusahaan yang kayak gitu. Tapi ada juga situasi di mana dia itu interview lo cuman buat ngecek nih orang yang disenengin sama anak-anak buah gue itu yang kayak gimana sih. Oh gitu. Biasanya beberapa tempat itu namain interview ini tuh namanya bar raiser. Jadi naikin bar gitu. Bar raiser. Ya. Bukan decision making utama, bukannya kayak kalau dia enggak kayak jadi buy secara langsung gitu loh-nya, tapi biasanya dia akan ngasih advice ke si anak buahnya. Bagus, tapi gue gini, gue balikin lagi ke lo mau terima dia atau enggak. Nah, gitu. Bar racer. Keren juga tingkatannya. Oke. Interview direksi. Pantesan Jan, gue nggak interview direksi Jan. Kenapa tuh? Cuman tas. Kalau gue juga nggak pernah sih sampai maksud gue gitu deh. Iya belum pernah ya, maksudnya belum ada pengalaman itu. Iya, biasanya memang kayak itu yang udah agak senior, kecuali atau kayak si Ojan tadi yang interview, tapi perusahaannya memang masih dihandle langsung sama si yang punya. Benar. Enggak itu posisinya Ojan soalnya jadi ini CEO. Enggak. Gimana ceritanya jadi CEO dan ya kan amin aja. Ya kan gue nggak tahu Jan lu iya juga sih. Oke. Habis interview direksi berarti kan ada match check. Ya kalau di match check mah ya sehat dah, udah sehat. Olahraga. Iya. Nah ini terakhir nih yang paling krusial menurut gue adalah tanda tangan kontrak. Ini ada lo punya poin khusus gak di tanda tangan kontrak ini? Mungkin tanda tangan kontrak itu dibagi dua ya. Lo nego gaji dulu kan? Oh nego gaji, menarik. Itu suka nih. Ayo. Iya. Lo nego gaji dulu kan. Sebelum lo setuju sama kontraknya, walaupun ya ada beberapa tempat yang gajinya itu ditaruh di dalam kontrak, terus kontraknya itu dikirim ke lo. Nah itu beda-beda lah tiap tempat gimana. Tapi kebanyakan tempat itu ngasih space buat lo nego gitu. Menurut gua sih lebih baik confirm dulu ini yang bakal dikasih ke gua itu gajinya berapa, dan jangan malu sih untuk nanya itu kan ya hak lo kan. Tapi ya nanyanya, dan lo kalau biasanya kan rekruter nanya itu di awal juga kan, lo expect-nya berapa, lo sekarang gajinya berapa gitu. Jangan ragu sih menurut gue untuk bilang angkanya, walaupun lo akan terdengar lebih diplomatis kalau misalkan gue segini, terutama untuk fresh grad ya, gue segini, tapi gue open untuk discuss karena gue open untuk negosiasi gitu. Itu diplomatis sih, dan menurut gue itu jawaban yang baik gitu. Kecuali lo ada di dalam situasi lo memang kayak lo tulang punggung atau lo memang harus membiayai diri lo sendiri sehingga salary yang nilai seberapa tuh jadi penting banget buat lo. Nah baru deh lo tekanin juga ke rekruternya, Mbak, Mas, saya itu tulang punggung keluarga, terus lo jelasin aja kenapa lo, justifikasi lah kenapa lo minta nilainya segitu. Gitu. Jadi gaji itu sensitif, tapi selama lo punya alasannya, menurut gue itu bisa didiskusiin. Kalau ternyata perusahaan yang nggak mau diskusi, ya udah, itu bukan tentang lo jelek atau buruk. Memang simply mereka punya peraturan sendiri tentang salary-nya. Itu di awal. Nah, ketika lo mau tanda tangan kontrak, lo nego gaji, ya lo make sure aja nih gajinya kayak gimana. Kan kadang-kadang ada orang yang ngasih nilai 1 juta, tapi 1 jutanya belum dipotong pajak. Ntar yang lu cuma 800. Terus lu ya, lah kenapa 800 doang gitu. Kan jadi kayak soleh kan. Nah itu yang lo harus make sure lah. Terus benefitnya seperti apa, status lo seperti apa, kontrak atau permanen. Kalau kontrak lo ada
ada konsekuensinya nggak kalau cabut sebelum waktu kontraknya habis. Ada beberapa tempat yang ada beberapa tempat yang nggak ada gitu. Ada konsekuensinya, lo bisa sekolah, lo bisa disekolahin, tapi kalau disekolahin, kalau cabut sebelum berapa tahun, ntar lo mesti bayar berapa miliar. Kan udah beberapa perusahaan yang kayak gitu juga. Ada. Nah, ya itu kayak hal-hal kayak gitu, hak dan kewajiban lo sebagai pekerja tuh seperti apa, dan gaji itu kan termasuk ke dalam hak lo kan. Asuransinya gimana? Jangan BPJS doang, misalkan. Beberapa perusahaan kan biasanya punya asuransi swasta juga kan. Gitu. Terus habis itu komponennya banyak. Gaji kamu cuma 500.000, tapi kita semuanya tunjangan. Total 10 juta loh. Tapi sisanya misalkan kayak lu dapetnya kalau lu cuma ngasih struknya doang gitu misalkan. Rata-rata ini bersifatnya. Itu kan juga lo harus tahu. Jadi benar-benar detail. Advice gue kalau misalkan teman-teman yang dengerin itu nggak terlalu paham atau ngerasa kayak gue butuh bantuan deh, nggak apa-apa. Ngedisclose gaji ke teman lo yang lo percaya tuh nggak masalah menurut gue. Justru ngedisclose gaji tuh bisa bikin lo ngebantu untuk tahu apakah jangan-jangan lo sebenarnya underpaid. Gitu. Apa? Underpaid, I see. Gitu. Jadi engineer di tempat X sama tempat Y misalkan gap gaji 10 juta. Waduh. Di tempat X lebih murah misalkan. Sebenarnya bukan salah perusahaannya mungkin karena situasi perusahaannya memang lagi nggak bagus. Jadi cuma bisa ngasih range gaji segitu. Tapi ketika lo di market dan gaji lo lebih kecil for no reason gitu ya, itu kan bisa jadi pertimbangan lo, jangan gue mesti pindah gitu misalkan. Iya. Jadi nggak salah kalau misalnya lo mau ngediskos gaji. Kalau lo fresh grad terus lo mau bandingin di sini berapa, di sana berapa, selama bukan buat ajang pamer, ya itu sarana lo untuk ngeliat-liat apakah si perusahaan itu menggaji lo dengan nilai yang sesuai. Dengan sesuai atau tidak. Berarti kita harus kita harus benar-benar baca detail setiap kalimat yang ada di kontrak yang disuruhin ke kita. Betul. Atau gini, Gimana? Nambahin. Ada namanya non-compete agreement. Jadi kalau misalkan lu kerja di perusahaan ojol gitu ya, ojol Indo, kan ada kompetitornya ojol Singapura gitu ya. Siap. Iya, kalau lu masuk duluan ke ojol yang Indo, lu nggak boleh pindah ke yang Singapura dalam waktu berapa tahun gitu. Oh, ada itu? Ada perusahaan bahkan yang kayak perusahaannya nggak, misalkan ada perusahaan delivery barang gitu ya, logistik gitu. Terus dia bikin perjanjian nggak boleh join ke perusahaan A, B, C. Yang nggak nyambung juga ada. Ternyata ada salah satu produk dari perusahaan lain yang mirip sama produknya dia, walaupun utamanya bukan produk itu gitu misalnya. Nah itu bisa kayak gitu. Jadi lo benar-benar harus lihat, jangan sampai lo udah pindah, bisa resign ya. Oh iya, pindah kemana? Pindah ke itu. Wah nggak bisa. Terus lo tiba-tiba dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Dibawa kontrak lo. Serem banget. Tapi itu gue nggak tahu loh, Jan. Gue nggak ngelihat itu loh. Ketika gue tanda kontrak. Gak semua perusahaan kayak gitu, nggak se-ekstrim itu. Tapi itu mungkin gitu. Ya, itu hal yang mungkin gitu. Ya, mungkin terjadi. Karena itu tertulis di kontrak. Mereka bisa ngomong gitu kan. Ya, barangkali kan. Dibaca lah ya. Iya, dibaca. Iya. Barangkali Ojan kan CEO perusahaan minyak Indonesia. Amin ya Allah. Amin ya Allah, Dan. Terus ya mungkin kan kalau misalkan pindah ke kompetitor kan kayak ya kalau gue direkturnya ya Jan ya, gue kan kayak Jan lu janganlah lu masa pindah ke kompetitor, itu make sense sih. Make sense. Iya, karena perusahaannya bisa aja khawatir dia bawa rahasia perusahaan, produk belum di-launch, ntar dia dispose semua, ya kan maksud gue kompetisi bisnis ya bisa segitunya gitu. Jan, gue jadi direktur nggak lu aminin Jan? Oh ya, amin Dan, amin. Lupa gue. Satu sama jadinya. Hancur. Tapi sumpah ini episode yang ini asli sih, berisi banget cuy. Padut. Kacau. Padut. Ya apapun bisa terjadi lah menurut gue. Iya tapi serius gue
gue sih ngucapin terima kasih banyak nih, lo udah mau sharing banyak hal sama kita. Parah. Terima kasih parah. Ini sebuah pandangan yang baru banget. Tapi kita belum selesai. Masih panjang. Ini sesi terakhir kita. Ini juga ini banyak banget pendengar kita yang ngirimin pertanyaan ke kita, cuy. Nah, benar. Coba Jan, ada berapa Jan pertanyaan yang ini udah ketemu sama kita? Ini tuh ada 11.000. 11.000 pertanyaan dari 170 follower. Setiap follower banyak dong, Jan. Oh, iya, kayak bot Jan. Dan kayak bot. Kayak bot. Jangan, bukan bot dong. Tapi karena kita juga terhambat oleh durasi waktu, pilih coba Jan, 3 terbaik Jan. Pas banget. 3 ya, gue udah nyiapin 3 nih. Kasih Jan. Yang pertama dulu ya. Boleh. Akunnya sebut nggak, Dan? Sebut! Promo! Promo ya, lumayan. Yang pertama itu adalah dari Fahmi_Zain. Itu pertanyaan ada, lebih menarik mana? Buat rekruter ya, IPK tinggi sertifikat sedikit, atau IPK biasa tapi sertifikat melimpah? Coba gimana? IPK biasa itu gimana ya? Menurut gue balik lagi ke apa yang gue sebutin di awal sih. Apakah apa yang lo bilang di CV lo tuh nyambung sama yang lo apply. Kalau misalkan lo engineer, terus lo jasa jadi engineer juga, ya IPK nyambung dong. Berarti kan apa yang lo pelajarin bakal lo lakuin pas lo di kerjaan. Iya. Nah, kalau misalkan lo punya sertifikat yang ngeduk bahan karir lo itu, ya yang lebih lihat sertifikatnya. Tapi bukan berarti IPK-nya kan hasil kerja lo selama beberapa tahun di kuliah gitu. Kalau gue sih tetap akan appreciate, wah dia berarti serius nih waktu kuliah. Tapi dia memutuskan untuk pindah karir gitu. Akhirnya cara yang diambil adalah ambil sertifikasi, ambil kursus online course gitu. Jadi ya menurut gue nggak bisa didismiss IPK rendah tinggi segala macam. Menurut gue ya itu kan hasil kerja lo selama kuliah gitu. Seandainya ternyata jeblok banget, gue sih nggak biasanya ya, tapi ada kemungkinan gue akan nanya kenapa gitu, apakah karena waktu itu sibuk organisasi atau memang udah nggak, kayak gue nggak cocok di jurusan ini, ya kan orang beda-beda gitu. Balance berarti ya, dua-duanya itu diperhitungkan. Iya, menurut gue karena ya lo kan kuliah bertahun-tahun ya, masa nggak ada apresiasinya. Gue sih akan appreciate kalau IPK lo bagus. Makasih Di. Berapa Dan? Kasih tahu Dan berapa Dan? Aduh. 4,5 ya, 4,5. Wah, 4,5. Lebih dong. Bagi 2 kali ya. Oke. Terjawab ya, Fahmi Zain. Oke. Lanjut ya. Pertanyaan kedua. Dari Anbar RH. Ini gue kenal nih yang ini, Jan. Nggak mungkin nggak kenal dong. Nggak kenal dong. Selamat lulus di Anbar. Ini pertanyaannya, kenapa sering banget kualifikasi umum pertama itu laki-laki dibanding perempuan? Terus kalau misalkan tetap apply, sia-sia nggak kira-kira? Oke. Gue nggak tahu sih lo biasanya ngelihat untuk Anbar, aku nggak tahu kamu biasanya ngelihat opening yang kayak apa. Beberapa industri memang tadi secara tradisional pilihnya laki-laki, begitu juga dengan dunia yang lain kadang-kadang lebih pilih perempuan dibanding laki-laki. Keren. Tapi jadi maksudnya itu ada dua sisi lah gitu. Tapi kalau kamu pengen apply silahkan, menurut aku. Kadang-kadang kita memang nggak ada beberapa perusahaan yang memang punya pertimbangan yang menurut kita emang nyeleneh atau kayak kenapa kayak gitu ya gitu.
Tapi daripada kita pikirin terus kita nggak apply, mending kita apply kan. Jangan-jangan emang mereka iseng aja naruh di situ gitu. Bisa jadi. Habis itu berarti kita harus diproses gitu. Kalau misalnya hampir sama kayak yang tadi ya. Iya. Yang kayak lu tadi ya. Maksudnya apply aja gitu ya. Iya, apply aja gitu. Ada perusahaan yang nggak mau perempuan, maunya laki-laki. Kadang-kadang kalau gue lihat sih ada beberapa perusahaan yang timnya tuh jomplang. Jangan-jangan dia pilih laki-laki karena isi timnya perempuan semua. Itu logika yang gue gak ada sih, gue juga gak kepikiran. Karena kan sekarang ada tren, ya bukan gue bilang ini dilakukan karena tren ya, tapi maksud gue ada gerakan secara global yang kita mau diversity and inclusion gitu. Jadi bukan cuma soal perempuan lebih banyak dapat kesempatan untuk kerja, tapi gimana supaya situasinya itu setara antara laki-laki sama perempuan. Kalau ternyata tempatnya atau timnya kebanyakan isinya perempuan, ya jangan-jangan kita ada laki-lakinya juga biar dapat kesempatan yang setara gitu. Jadi supaya female dominated banget nih industrinya atau company-nya gitu. Sama kan kayak perempuan ngelihat kayak jadi engineer di sini cowok semua, jadi nggak mau apply ke situ deh. Mungkin itu usaha dari HR-nya atau perusahaannya untuk nyimbangin jumlah itu. Biasanya mereka juga kadang-kadang ada perusahaan yang punya kuota laki-laki perempuan. Gitu. Jadi ya alasannya banyak, tapi kalau mau apply aja. Gue ada dua hal yang mau gue sampein ini, Di. Lu ke Anbar bilang aku kamu, tapi kita bilangnya lo gue tuh kenapa? Lu kenal sama Anbar? Oh iya. Sama ini gitu juga dan nggak bohong dan. Apa tuh? Gue mau ngomong kayak gitu juga tadi. Iya. Kita emang menangkap hal yang sama aja. Itu dia. Enggak, soalnya kalau gue sama Ojan, gue ngomong aku kamu ke Ojan, nggak mungkin lah, gila lu. Itu kita ngomong gitu di chat biasanya. Ampun. Gak apa-apa sih. Nggak geli Lanjut ya. Dan yang kedua adalah ini sumpah materi yang ini itu nyambung banget sama episode di podcast di HRD podcast. Nah itu dia. Yang apa dulu? Gue denger full dan itu relate banget sama ini. Coba promo sekalian. Woman apa gitu namanya tuh? Halo? Woman in the workplace. Woman in the workplace. Bener, Woman in the workplace. Nah. Episode 5, mantap. Itu relate banget dan semuanya let's go dengerin yang itu dan semuanya dari HRD Podcast. Asik. Lanjut, Jan. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini gue dari tadi nge-scroll belum kelar-kelar loh, dan 11.000 pertanyaan. Iya, namanya 11.000 lo, gila, Jan. Nah, ini nih, langsung gue scroll, langsung berhenti. Nah, oke. Ini dari Kemal Lutz. Nah, Kemal UTS. Nah, itu dia. Ya, gak salah sebut juga, lanjut. Ini juga adik kita ya. Adik kita, ya. Kok adik kita semua? Nggak tahu, ya itulah pokoknya lah. Mau nanya Bang. Nah, yang ngomong kakak-kakak, bukan abang, Kemal. Mau jadi ganti ya. Mau nanya Kak, apa aja hal-hal terlarang pada saat interview yang membuat pelamar jadi tidak diterima? Kelihatan nggak nyiapin. Kelihatan nggak yakin? Nggak nyiapin. Oh, nggak nyiapin, oke. Nggak yakin. Tapi nggak yakin itu kayak beda tipis. Kalau gue sih ngeliatnya beda tipis ya sama nggak nyiapin. Kayak ada apa misalkan kayak oke, silakan kamu tahu apa tentang apa yang kamu tahu, bukan kamu tahu apa yang kamu tahu tentang posisi ini, perusahaan ini, terus kayak jawabannya banyak aem-aemnya ya. Iya, kayak nggak yakin sama jawabannya sendiri atau kayak ya dasar banget gitu. Itu sih menurut gue satu. Terus yang kedua adalah bohong. Bengong ya? Bohong. Oh, bohong. Iya, bohong. Lu udah 2 kali lu dan. Sorry. Ini runningnya itu panjang banget nih. Lanjut. Bohong misalkan kayak apa namanya, dia ternyata udah nggak kerja tapi dia tulis masih gitu. Atau kayak dia nulis dia pernah kerja project doang kok seminggu gitu misalkan. Jadi sebenarnya nggak sampai sebulan, dan pengalaman sebulan sama seminggu
sama 2 bulan sempat benar-benar kerja di kantornya, bahkan itu pengalamannya beda banget dong. Iya, betul. Iya. Kayak gitu sih itu menurut gue. Terus sebenarnya poin-poin kecil lainnya tuh nyambungnya ke 2 poin itu sih. Kalau lo prepare, lo kan juga jadi tahu kan apa yang lo harus lakuin gitu. Iya. Sampai hal-hal kecil kayak misalkan mungkin nggak ya gue datang interview pakai jeans kalau di tampilan ya. Iya, kalau misalnya di startup misalkan karena lo udah research, nggak apa-apa. Kalau lo kerja atau mungkin lo daftar di bank misalkan, ya nggak mungkin gitu kan. Itu kan balik lagi ke lo prepare atau enggak gitu. Oke. Prepare dan bohong. Oke. Iya, jangan bohong. Jangan bohong, Jan. Kemal dan Kemal. Mau jangan bohong, lu. Jangan bohong. Gile lu. Sadis lu. Ini dari 11.000 pertanyaan nih ya. Ini bertiga ini spesial ini. Bertiga, benar. Bener, spesial banget. Kacau. Lanjut, Jan. Lanjut. Banyak dan kalau lanjut dan jangan dan. Iya, aduh. Finally we sampai di penghujung episode yang ini. Gokil. Tapi sangat-sangat ini loh, maksud gue dari sejam lebih kita ngobrol itu sangat-sangat terangkum dengan jelas. Semuanya ya dari gitu. A sampai Z ya Jan ya. Parah, A sampai Z. Kacau. Benar tuh. Jan tolong kirimin ceknya ke dia. Cek kosong aja nggak apa-apa. Oke, siap. Nanti di-prepare. Disiapin nanti. Oke. Thank you. Dia. Apa? Ya aja ya. Oh ya. Oke. Thank you dia udah ngobrol banyak dan sama kita. Yes. Men, gila gue kalau gue diminta kan jadi kan kita punya segmen punya post namanya loncat ke topik yang pengen denger. Ini banyak banget dan gue nggak tahu gue mau sama. Tapi terima kasih banyak buat dia. Semoga kita bisa bertemu ya di lain waktu. Ya, benar sekali. Dan buat pendengar, kamu keren karena sudah mendengar sampai penghujung episode ini. Jangan lupa di-follow IG-nya Jangan Dipaksa Podcast di @jangandipaksa_podcast buat info lebih lanjut tentang episode kita dan informasi yang paling up to date. Dan jangan lupa follow @raidanrhd. Closing sialan. Udah ada aja. Gitu. Jangan lupa juga buat teman-teman di follow juga Kak Diahnya. Gimana di? Di Diah Alia. Kan terbiasa sama ini. Jangan dipaksa kan? Pasti di-mention. Tenang. Pasti. Pokoknya abis ngobrol bareng kita langsung bisa swipe up aja. Tenang aja. Atau jangan lupa juga kalian dengerin podcastnya dari dia itu di HRD Podcast cuma di Spotify. Atau ada di lain gak di? Enggak, eksklusif on Spotify. Gokil, eksklusif on Spotify. Konten eksklusif tuh dibayar Jan biasanya Jan. Dibayar ini mah, yakin gue mah. Dan @ojantan ya Tahan. Ini follow @ojantan. Siap. Oke, thank you semuanya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Yes, bye bye. Thank you.